Bapak Ibu sekalian, masalah salat duha. Salat duha ini sepakat ulama mengatakan adalah termasuk salat sunat. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ulama sepakat mengatakan bahwa solat yang fardu itu cuman 5. Tidak ada lagi solat fardu yang lain. Kecuali Bapak Ibu sekalian, mazhab Hanafi menambah selain solat yang 5 itu, tapi tidak fardu oleh mereka, wajib namanya. Di solat wajib. Jadi kalau 5 itu fardu. Tapi ada lagi solat yang wajib 2. Apa yang pertama? Yang pertama solat witir. Yang kedua solat 2 rakaat fajar. Itu bagi mereka hukumnya wajib. Mereka bedakan antara fardu dan wajib. Apa yang mereka bedakan antara fardu dan wajib? Fardu itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam. Jadi kewajiban diwajibkan oleh syariat. Dan kewajiban itu dasarnya adalah dalil-dalil yang qat'i. Itu. Jadi kalau dalil-dalilnya pasti, jadi qat'i secara nasnya, qat'i secara dalalah. Maka apabila qat'i dalilnya, maka itu disebut dengan fardu. Tapi kalau seandainya kewajibannya itu hanya, jadi kalau di dalam yang qat'i ini ada 2. Pertama, dasarnya adalah Al-Quran. Kemudian makna yang ditunjuk oleh Al-Quran itu sifatnya qat'i, tidak menerima multi taksir. Tafsir itu aja, atau qat'i itu. Yang kedua, kalau dasarnya hadisnya hadis mutawatir. Kalau seandainya dasarnya merupakan hadis mutawatir, setelah itu maknanya menunjuk kepada hukum yang dimaksud, juga tidak menerima multi taksir. Satu makna saja. Maka masalah ini hukumnya disebut qat'i. Maka kalau dia wajib namanya fardu oleh mereka. Tapi kalau kewajiban itu dasarnya cuma dalil yang zonni. Dalil yang zonni bisa Quran, tetapi dalalahnya, artinya makna yang dimaksud itu masih bisa menerima multi tafsir. Jadi Bapak Ibu jangan dikatakan kalau sudah Quran dalilnya itu sudah mantap, artinya sudah qat'i semua. Belum tentu. Ayat Qurannya betul qat'i, tetapi apakah maksud daripada ayat itu hukum yang dimaksud atau tidak? Itu kadang-kadang bisa zonni. Apa arti zonni? Bisa berbeda penafsiran. Contoh, umpamanya apa? Seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, maka dia tak boleh langsung menikah, harus dulu melalui masa iddah. Masa iddahnya ini sepakat ulama mengatakan 3 kali kurung. 3 kali kurung karena Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Jadi wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya harus mereka menunggu selama 3 kali quru'. Sekarang apa makna 3 kali quru'? Berarti 3 kali quru'-nya pasti. Tetapi apakah yang dimaksud dengan quru' 3 kali haid atau 3 kali suci? Mazhab Syafi'i mengatakan yang dimaksud itu adalah 3 kali suci. Imam Abu Hanifah tidak, Syafi'i itu bukan 3 kali suci. Bukan 3 kali suci maksudnya, itu 3 kali haid. Itu kemana itu? Qat'i itu zonni. Maka masuk dalam koridor zonni, tidak qat'i. Karena quru' itu bisa maknanya suci, bisa maknanya haid. Berbedalah pendapat di situ. Bahaya pendapat ini Bapak Ibu. Apa masalahnya?
Karena orang yang mengatakan itu haid, kemudian dibanding dengan mengatakan suci, itu haid lebih panjang masanya daripada yang berpendapat 3 kali suci. Kenapa? Namanya kalau 3 kali suci, kapan boleh perempuan tadi menikah? Coba lihat, namanya 3 kali suci ditalak oleh suaminya dalam kondisi suci. Ini bagi bapak-bapak perlu saya jelaskan, tidak boleh mentalak istri kecuali dalam kondisi suci. Maka tidak boleh mentalak istri dalam kondisi haid, dan tidak boleh mentalak istri dalam kondisi suci tapi sudah dicampuri, sudah berhubungan. Pokoknya haid dia, selesai haid langsung bapak berhubungan, setelah berhubungan langsung diceraikan, itu tak boleh. Maka cerai yang boleh itu apa? Habis haidnya, setelah habis haidnya dia belum dicampuri, belum didekat, di situ bapak baru menceraikannya. Maka terhitung apa? Di suci yang yang diceraikan, di situ dijatuhkan talak oleh suaminya, itu terhitung 1 kali suci. Maka besok terhitung 1, besok haid, suci lagi berarti 2, haid, suci lagi berarti 3. Habis suci ketiga, dia sudah boleh dilamar. Maka wanita haid tidak ada masalah menikah. Maka tidak ada syarat sah nikah wanita harus suci. Nah, banyak orang bertanya, kadang-kadang anaknya menikah, anaknya lagi haid, padahal sudah janji dengan kuah. Gimana Pak Ustaz? Boleh nggak menikahkan anak perempuan dia lagi? Tak ada masalah. Yang tak boleh itu menceraikan jemaah. Tapi kalau menikah boleh. Tapi kalau malam pertama kan susah sendiri. Itu saja masalahnya. Dia harus sabar. Kan itu. Kalau dikatakan dia haid, jadi dia sudah habis suci itu, sudah boleh menikah. Langsung menikah di besoknya. Dia lagi haid. Tapi kalau dikatakan 3 kali haid, itu nanti resikonya harus selesai haid ketiga tadi dulu. 15 hari lah dia. Pas selesai haid, suci hari pertama, boleh dia baru menikah. Maka bagi yang mengatakan 3 kali haid, tidak sah dia kalau dinikahkan pas selesai suci tadi. Coba tidak sah nikah. Itu menurut Abu Hanifah. Begitulah perbedaan pendapat. Jadi Bapak Ibu sekalian, cuma saya ingin menekankan saja di sini bahwa ada solat tadi, ada wajib, ada namanya solat fardu. Tapi jumhur ulama mengatakan yang namanya solat wajib fardu sama, hanya 5. Itu jumhur, termasuk Syafi'iyah, termasuk Malikiyah, termasuk Hambali. Solat yang wajib dan yang fardu cuma 5. Selain yang 5 semuanya hukumnya sunat, termasuklah solat duha. Kemudian Bapak Ibu sekalian, solat duha ini pertama sekali ada anjuran-anjuran dan tidak dibatasi. Maksudnya kamu solat duha hanya sekali 2 hari, tidak ada. Namun Bapak Ibu sekalian, yang dipesankan Rasulullah SAW adalah dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ausani khalili bisalasin, siyamu salasati ayamin min kulli syahr, wa rak'atai duha, wa an utira qabla an anam." Ini hadis sahih. Apa kata Abu Hurairah? Teman setiaku, khalili, yaitu Rasulullah SAW, mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Ini wasiat Rasulullah untuk Abu Hurairah. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Maka di 3 hari setiap bulan ini kapan? Terserah, pokoknya 3 hari. Ada dengan hadis ini ulama membedakan antara puasa 3 hari setiap bulan dengan puasa hari putih 13, 14, 15. Berarti ada 2-3 hari. 3 hari pertama ini bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah.
Kalau yang hari putih 13, 14, 15. Kemudian temanku, maksudnya Rasulullah mewasiatkan kepadaku untuk selalu 2 rakaat duha minimal. Kemudian saya melaksanakan witir setiap sebelum tidur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan pertama bahwa salat duha itu paling sedikit adalah 2 rakaat. Tapi ada pula nanti yang mengatakan 4 rakaat paling sedikit. Namun apakah boleh dikatakan tiap hari? Ya boleh. Karena ini Bapak Ibu tidak ada hadis yang melarang. Cuman saja di sini pagi-pagi itu biasanya kita banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Umpamanya apa? Bapak di kantor melayani, kemudian bekerja sesuai dengan amanah. Maka kalau lagi ada kerja, lagi ada melayani, lagi ada kerja yang dibereskan, itu adalah kewajiban. Maka jangan pula didahulukan sholat duha daripada melaksanakan kewajiban. Itu maksudnya. Barangkali kalau ada yang jangan kamu sering-sering katanya, terlantar kerja nanti. Ini orang antri, kamu sibuk sholat, kan tidak etis Pak. Orang berantri, stop, tunggu dulu ya, saya sholat duha dulu. Ini wajib ini. Itu tak boleh. Maka jangan pula alasan sholat duha karena kita apa? Tinggalkan sholat duha walaupun tak sholat 2 hari itu. Maka Bapak Ibu, sholat duha ini kalau bisa, pertama sekali sholat duha ini afdalnya dikerjakan di akhir waktu. Maka di waktu istirahat sebenarnya afdalnya sholat duha itu di waktu istirahat. Jam berapa? Yaitu setengah jam, barangkali ada mengukur setengah jam sebelum zuhur. Itulah waktu sholat duha yang afdal. Dan itulah yang disebut dengan sholat awabin. Kan ada kita mendengar sholat awabin. Itu sholat duha itu di akhir waktu. Tapi ada sholat duha yang afdal di awal waktu. Jadi ada sholat duha yang awal waktu, itu namanya sholat isyraq. Jadi sholat duha di awal waktu itu namanya sholat isyraq. Dan itu afdal sekali. Sholat duha di akhir waktu itu sholat awabin, kena dilakukan di akhir waktu. Sholat isyraq ini bagaimana? Ini syaratnya ada 3. Yang pertama syaratnya seseorang afdal sholat duha di awal waktu. Pertama, dia sholat berjamaah di masjid. Sholat subuh di masjid. Kemudian dia berjamaah. Setelah berjamaah, selesai sholat dia nak pulang. Tetapi apa? Duduk di dalam masjid, berzikir atau dia mendengar taklim atau baca Quran sampai masuk waktu duha. Lalu dia sholat 2 rakaat. Maka apa pahalanya sholat duha yang seperti ini? Namanya sholat isyraq. Maka sholat isyraq itu sholat duha. Maka orang yang melakukan hal seperti ini, dia mendapat pahala 1 kali haji, 1 kali umrah. Maka ini musim corona, susah haji, susah umrah. Rajin-rajin duduk di masjid. Duduk di masjid dari subuh sampai waktu duha. Kan tak mengganggu pekerjaan itu. Jam 6:30 sudah masuk waktu duha. Selesai masuk 2 rakaat, pulang. Di kantor jam 7:30. Kan masih bisa itu. Kalau kita ingin mencari pahala, jangan waktu bekerja. Orang sedang apa? Atau waktu istirahat kantor. Sebenarnya jam 11:30. Ya silakan. Waktu itulah kita sholat duha. Masih ada waktu duha. Dan itu di akhir waktu, dan itu sholat awabin. Jadi apa? Kalau 4 rakaat dapat kita afdolnya di awal waktu, setelah itu dapat pula afdol di akhir waktu. Maka kita sholat isyraq dan sholat awabin. Jadi tidak ada pembatasan, harus jarak-jarak, kecuali kita punya kewajiban yang lebih penting. Karena duha itu sunat. Jangan gara-gara sunat kita lalai mengerjakan yang wajib. Utamakan yang wajib, karena pahala yang wajib tidak setara dengan yang sunat. Antara langit dan
dan bumi. Ini perlu dipahami di dalam masalah beribadah. Itu dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung setelah Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.